Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan mencoba membuat if lanjutan dari materi yang sebelumnya. Pada if sebelumnya kita sudah buat proses login sederhana ya. Di sini kita manfaatkan user dan passwordnya. Oke, kemudian di if kali ini saya sudah buat satu buah folder file baru di dalam folder domain kita ya, yang di sini saya namakan 24x08. Saya beri nama if2. Oke, dan saya juga sudah buat link di sini namanya if2. Tambahkan ya, apabila belum ditambahkan silakan ditambahkan sendiri. Nah, di if2 ini saya membuat kasus sederhana sebenarnya. Kasusnya seperti ini. Jadi di sebuah sekolah ataupun di sebuah universitas kita tidak lepas dengan namanya nilai. Ya, biasanya di pemrograman itu pasti kita akan buat nilai. Nah, ini ada contoh kasus. Ada 5 komponen nilai yang wajib kita pahami di sini. Ini saya tandai warna biru. Ya, dengan persentasenya yang sudah ditentukan. Nah, untuk kehadiran itu 10%, tugas 20, formatif 10, UTS 25 dan UAS 35. Maka nilainya berpengaruh terhadap perkalian dari persentasenya. Berapa nilai formatif dari 80? Maka kalau kita buat ya sama dengan 80 dikali 10% gitu. Maka hasilnya itu adalah 8 dia. Nah, jadi dia dapat 8. Berapa yang ini? Kita tinggal tarik aja. Kita tarik gini. Oke. Jadi 7,5. Jadi kalau saya sum berapa nilainya ini? Nilainya 79,5. Dibulatkan dia ke atas jadi 80. Kan gitu. Inilah nilainya dari hasil presentasinya. Nah, ini kita buat pakai Excel. Bagaimana kalau kita ingin membuat menggunakan PHP? Nah, itu case kita pada hari ini. Coba diperhatikan, saya langsung aja masuk dalam kondisinya. Pertama saya buat HTML, kemudian di sini saya buat if lanjutan namanya. Dan di sini kita buat H2 nilai mata kuliah. Seperti ini ya. Oke, nilai mata kuliah. Nah, pertama saya akan buat form dulu. Tujuannya kan kita buat form yang bisa kita isi nilai-nilai tersebut tadi ya. Post. Oke. Kemudian di sini saya buat. Pertama saya buat ini agak sedikit ya. Mata kuliah. Nah, mata kuliah di sini saya buat input type text name matkul gitu ya. Kemudian setelah kita buat matkul, saya buat langsung nilai pertama adalah hadir. Berapa nilai hadirnya? Input type number name hadir. Oke. Ya, karena kita mau cepat, di sini saya kopas saja ya biar cepat. Hadir, tugas, formatif, TS, dan terakhir adalah UAS. Harusnya itu ada 5. Ya, ada 5 hadir. Kemudian tugas di sini ganti ya jadi tugas. Kemudian di sini formatif di sini UTS ya, UTS, dan di sini UTS huruf kecil saya buat semua ya. Kemudian yang terakhir adalah UAS, dan saya buat button type submit, dan di sini saya buat hitung. Oke, sudah jadi, dan coba kita buka browsernya, dan ini dia. Nama mata kuliah apa nih kita isi, berapa nilai kehadirannya, normatifnya kita isi semua dan hitung. Tujuan kita sesuaikan dengan ini. Jadi ada angka mutu dia. Angka mutu ini diambil dari ini ya, jumlah yang sudah dihitung berdasarkan presentasinya. Dan ini A ya, yang dikatakan A itu nilainya
Ya, kita langsung buat aja rate-nya di sini. 0 sampai 49 itu nilainya E. Kemudian 50 sampai 59 itu D. 60 sampai 69 itu C. 70 sampai 79 itu B, dan 80 sampai 100 itu C. A. Ya. Nah, untuk ini yang jelas kalau ini gagal. Tapi kalau ini sudah lulus. Oke. Dia ya. Jadi kita gunakan kondisi nanti di sini. Nah, kalau sudah, kita kembali kemari. Tujuannya kita adalah kalau dihitung, dia akan menghitung angka mutu, huruf mutu, dan keterangan lulus atau gagalnya. Ya, langsung saja di sini saya mainkan di PHP. Di bawahnya langsung saya buat PHP. Nah, oke, perhatikan cara kerja saya ya. Di sini saya lihat ada berapa data yang akan kita kirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Dari mata kuliah sampai UAS. Metode pengirimannya adalah pos dan dia dikirim di halamannya sendiri. Otomatis nanti akan terjadi error. Tapi antisipasinya kita buat dulu error reporting sini 0 biar aman ya. Hal pertama saya akan tarik data dari matkul. Maka saya buat variabel matkul sama dengan variabel underscore variabel underscore post dari si matkul. Saya tarik data matkul. Oke, berikutnya sama. Saya buat seperti ini aja dulu. Oke, biar cepat saya copy paste saja. Berarti ada 6 ya. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua apa? Yang kedua adalah hadir. Di sini juga buat hadir. Yang ketiga tugas formatif UTS dan yang terakhir adalah UAS. Nah, di sini sudah saya terima datanya ya. Jadi logikanya seperti ini. Kalau sudah diisi ini ya, kalau sudah diisi ini kita klik hitung, dia akan mengambil data yang di sini. Oke, kita langsung buat aja rumusnya. Jadi kalau dia angka mutu, variabel AM angka mutu sama dengan, kita ambil presentasinya. Sebenarnya kok cara gampangnya gini, kita langsung buat di sini. Kali berapa persen? Kali 10% misalnya. Di sini kali 20%. Oke, kemudian di sini dikali ini nggak ada dikali, maaf ya. Ini tadi nama mata kuliah, nggak masalah. Di sini kita kali yang pertama adalah hadir 10%, kemudian ini 20%, kemudian untuk formatif 10%, untuk UTS 25%, dan yang terakhir untuk UTS untuk UAS 35%. Oke, jika sudah kita cek apakah ini error. Ada nggak errornya? Oh, error titik komanya, lihat di baris line 24 ini. Saya tidak pakai titik koma. Kalau kita buat 100 contohnya. Line 25 yang salah, berarti per 100-nya ya jadi masalah ya. Oke, kembali kemari. 31. Ya, wajar ini salah ya. Belum selesai saya buat. Kita lihat kemari. Sudah nggak jadi masalah ya. Nah, kita buat variabel AM sama dengan, langsung aja kita buat variabel matkul ditambah variabel hadir ditambah variabel tugas ditambah lagi variabel
formatif ditambah variabel UTS ditambah variabel UAS. Coba kita buat echo variabel AM. Contoh ya. Kita coba aja dulu. Saya buat asal, ini nilainya semua. Hitung. Nggak keluar. Oke ya, ternyata kesalahannya kenapa tidak tampil. Kesalahan itu ada di sini. Matkul kita nggak perlu dijumlahkan ya. Jadi perlu diapakan matkul? Kita cuma buat gini aja. Echo variabel matkul. Kemudian saya buat P. Seperti ini aja. Oke, coba kita tes ya. Apakah bisa? Sini saya buat mata kuliahnya pemrograman web 1. Nilainya kehadirannya 100%, luar biasa, datang terus. Tugasnya 90, formatifnya 80, 80. Hitung. Nah, ini dia pemrograman 1, nilainya adalah 84. Oke, berarti kita sudah mendapatkan untuk khususnya itu adalah angka mutu. Kita sudah dapat. Tinggal kita cari ya, kita cari huruf mutu. Huruf mutu itu menggunakan logika. Kenapa? Karena di sini sudah jelas dibuat. Huruf mutu itu ya, huruf mutu itu A, B, C, D, E ya, sampai E, A, B, C, D, E ada rank nilainya. Maka harus kita buatkan dalam sebuah kondisi. Nah, jadi saya buat komentar seperti ini, mencari nilai mutu. Angka mutu maksudnya. Angka mutu. Sementara yang di atas ini mencari nilai mutu. Dapat nih ya, apanya ya? Jumlah nilainya ya. Sekarang kita cari angka mutunya. Mencari angka mutu, kita main di kondisi deh. Jika variabel AM itu lebih besar dari sama dengan 0 dan variabel AM itu lebih kecil dari 50. Dari berapa tadi saya lupa ya. Coba kita cek dulu. Oh, 49, pas ya, 50 ya. Lebih kecil dari 50, maka echo variabel, atau buat echo nilai apa ya, angka mutu ya, angka mutu variabel atau angka mutunya apa tadi? Kalau dia nih E ya, E. Oke. Angka mutu E. Nah, di sini kita buat else if. Sama ya, else if kita langsung ambil aja ini sampai kemari. Kemudian saya tekan. Berarti dari 50 ya, lebih kecil, lebih besar sama dengan 50 dan lebih kecil dari 60 kan gitu. Berarti saya langsung aja buat seperti ini. Saya copy paste saja biar cepat. Ini D. If angka mutu lebih kecil dari sama dengan 60 dan ini 70, maka nilainya C. Ya. Kalau dia 60 ke 69 C kan. Kemudian kalau dia dari 70 sampai dengan di bawah dari 80, maka nilainya adalah B. Kalau dia nilainya lebih kecil dari sama dengan 80, lebih besar sama dengan 80, sampai dengan lebih kecil dari sama dengan ya, sama dengan 100. Oke, maka nilainya adalah A. Else di luar dari itu gitu ya. Di luar dari itu kita bisa buat echo tidak valid. Oke, kita coba ya. Mudah-mudahan ini benar. Kalau salah kita perbaiki lagi.
Kita tes. Untuk mata kuliah pemrograman web tadi ya 100. Ini saya ganti aja 80, 80. Kita tes ya. Hitung. Oke, angka mutunya 82. Dia huruf mutu ya. Salah buat huruf mutu. Maksud saya huruf tadi ini. Huruf mutu. Ulangi. Nah, huruf mutunya A. Oh Pak, kita buat yang lain. Contoh kita buat dia itu ini 60, 80. Random kita buat ya. Oke, hitung. 73 dapat B. Nah, berarti sudah tepat ya. Tinggal kita mencari dia itu lulus atau enggak ya. Sebenarnya gampang aja ya. Kita tinggal buat seperti ini. P, atau kita buat PR di sini gagal. Udah. Berarti yang ini kita buat BR gagal. Kalau yang di sini BR lulus. Kita resend. Huruf mutu B lulus. Tapi kalau C kita buat C. Asal aja 45, 78, 56, 79, 75. Nanti nggak tahu saya apa nih. Harusnya udahlah kita buat 60 biar dapat C aja. Hitung. Ya ini 66,45 nilainya C. Masih lulus. Oke, jadi sudah ada perbedaan if di sini, sudah ada if untuk nilainya. Oke, jadi case untuk mencari nilai ini berdasarkan data Excel yang sudah kita punya, cara kerjanya seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa diikuti dan tidak ada yang error. Mungkin itu aja video kali ini ya. Saya kira dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.